Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur. Pak Ustadz, Bu Maryam dari Secang. Oh ya, ada apa Bu Maryam? Loh, lama gak kelihatan kemana? Alhamdulillah Ustadz, jarang memang gak tanya. Nah sekarang ini Pak Ustadz, pertanyaan saya Pak Ustadz menyangkut air kafur Ustadz. Ada apa air kafur? Gini Ustadz, saya kan kemarin sakit Ustadz. Terus saya periksa terus kata dokter 2 minggu sekali. Terus katanya ibu ketiga kalinya Ustadz, ini singkat aja, ketiga kalinya dokter bilang gini, ibu mau minum obat apa? Kok sudah penyakitnya kolesterol nggak ada, asam urat nggak ada, semua udah ya, alhamdulillah udah fit, udah sekarang udah donor darah lagi. Jadi saya bilang gini jawabannya Ustadz, yang menyembuhkan Allah cuman saya minum air kapur, saya bilang gitu. Air kapur pusatnya dari Sulu. Saya bilang gitu. Terus saya sekalian pesen sama ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya penyakit ringan, kita disediakan kan majelis kita kan punya kapur Ustadz. Itu minta saya, pesan saya sama ibu-ibu supaya sehat selalu, minumlah air kapur. Pesan saya seperti itu. Bukan iklan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya selalu minum air kapur. Sekarang saya keadaan sehat, alhamdulillah. Terus Ustadz, pertanyaan saya, kalau umpamanya orang sudah tahu hukumnya haram dan dosa itu Ustadz, terus tapi dia mengerjakan lagi, kita umpamanya nasehatin dosa, saya bilang gitu ya. Tapi dia mengulangin, apakah itu dosanya minta tobatnya bisa diampunin nggak sama Ustadz, sama Allah, karena udah tahu dosa tapi tetap dikerjakan itu Ustadz bagi anak-anak remaja. Begitu aja Ustadz pertanyaan saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, Amin, sehat amin, badannya, amin. banyak rezeki, Amin. sehat Ustadz selalu. Amin, amin. Amin, alhamdulillah. Terus saya juga banyak terima kasih kepada Ustadz Widodo yang SMA. Ya, saya banyak terima kasih banyak. Terus ini anak saya udah kelas 3 Ustadz. Saya banyak terima kasih juga kepada ustazah-ustazah yang ada di Gemolong Ustadz, yang nggak tidak sebut satu namanya. Oh, sekarang udah kelas 3 SMP? Kelas 3 SMP Ustadz. Oh, cepat ya waktu Ini itu. narik saya gitu loh, saya nggak boleh nanya. Saya nggak boleh nanya, katanya malu. Tapi saya mau menyampaikan itu unek-unek saya udah berapa bulan yang lalu. Oh, tadi udah salam kok. Ustadz Ya. Yasin, Ustadz saya kirim salam minta maaf atas pertolongannya sama Ustazah Ruby. Banyak terima kasih atas pendidikan anak saya. Alhamdulillah jazakallah khairan. Udah kita aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ibu, mohon maaf kami luruskan. Yang pertama, air kafur itu tidak bisa menyembuhkan apapun. Kalau untuk menghilangkan dahaga, insya Allah Allah izinkan iya. Penyakit ibu itu yang menyembuhkan Allah. Kalau minum air kafur, insya Allah Allah izinkan haus kita hilang. Kalau ibu kebutuhan air dalam tubuh terpenuhi setiap harinya, insya Allah Allah meridhai, itu menjadi salah satu sebab sehat dari Allah. Tapi orang yang kekurangan air dalam tubuhnya, dia bisa dehidrasi. Ketika dehidrasi, kemudian penanganannya itu dengan memasukkan cairan. Kalau demikian, insya Allah Allah beri kecocokan, maka insya Allah sembuh dari dehidrasi. Nah, kafur itu tidak untuk menyembuhkan penyakit, tetapi untuk menghilangkan haus atas izin Allah, dan juga untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Maka cairan kita
terpenuhi, tubuh menjadi seimbang, insya Allah itu menjadi salah satu sebab sehat dari Allah. Tapi kita warga MTA, alangkah baiknya wong podo-podo ngombene kita minum air milik kita sendiri. Kenapa? Karena sebagiannya itu nanti digunakan untuk dakwah sabilillah. Kalau Bapak Ibu beli air selain yang kita punya, maka sebagiannya tidak akan kembali untuk dakwah di majelis ini. Tapi kalau Bapak Ibu minumnya itu air kita itu, nanti saya tidak dikira promosi nanti. Padahal ya ora apa-apa, wong milik sendiri kan itu kan, milik sendiri. Dengan air kafur itu kita minumnya, sebagiannya hasil dari itu untuk dakwah Quran Sunnah yang ada di majelis kita ini. Ya warga MTA usahakan dimanapun minumnya apa Bapak dan Ibu? Nah itu usahakan. Apa minum yang lain tidak boleh? Boleh, tetapi mohon diusahakan untuk minum air kita sendiri. Nah ini loh, ini kelihatan ini. Nah, ini kelihatan ini di layar ini. Kelihatan. Dan alhamdulillah ini sudah banyak yang kafur ini ya. Maka Bapak Ibu membeli, Bapak Ibu belanja, insya Allah Bapak Ibu beramal. Bapak Ibu membeli kafur, insya Allah Bapak Ibu beramal. Karena hasilnya untuk mendukung sebagian untuk operasional dakwah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi bukan untuk menyembuhkan, kecuali untuk menghilangkan haus dan memenuhi kebutuhan cairan, itu pun jika Allah meridhoi. Ya, kemudian orang yang sudah tahu perbuatan itu dosa, sudah tahu dosa tapi kok dilakukan, apakah nanti tobatnya diterima? Orang yang sudah tahu itu, ya toh? Orang yang sudah tahu kalau itu dosa, tentu dia tidak akan mengamalkan. Ada iman soalnya, tidak hanya sebatas tahu, tetapi pengetahuannya itu landasannya iman. Sudah tahu ini dosa, sepingin apapun melakukan itu, imannya menjadi tamengnya, sholatnya menjadi tameng. Maka kalau orang ini sudah tahu itu dosa, kok dilakukan, sholatnya bisa dipastikan belum berfungsi. Karena sholat orang yang benar itu tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dua bentuk kemaksiatan. Kalau kita ngeyel melakukan itu, sholatnya berarti belum jejak fungsinya. Apalagi kok aku jane yo ngerti iki, ning aku pengen dianget tak wis engko nek bareng lakoni tobat. Lah ini potensi sangat besar tidak diterima tobatnya oleh Allah. Coba An-Nisa ayat 17. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah
hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah itu kalau menurut aturan Allah ini ya, ketika kita melakukan sesuatu sebelumnya tidak tahu kalau itu perbuatan dosa. Begitu kita renungkan, begitu kita pikirkan, kemudian kita menjadi tahu kalau ternyata ini dosa. Sesudah tahu kalau itu dosa, maka segera bertaubat. Nah, orang yang seperti ini taubatnya diterima oleh Allah. Tapi kalau kita sudah tahu itu dosa, kemudian ngeyel, itu berarti kita melanggar aturan Allah. Keras hati kita, keras hati kita, bisa-bisa fasik kita. Naudzubillah. Maka terkadang kita saat ini lupa bahwa kalau tidak hati-hati, hati kita ini qulubuna bisa qasiyah, bisa keras. Karena sudah tahu itu dosa, tetapi tetap dilakukan. Dengan pikiran nanti sesudah aku melakukan itu, habis itu bertobat. Kenapa tidak mikir, nek aku nanti melakukan itu, kemudian aku mati, maka aku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa berpikirnya tidak seperti itu? Kalau berpikirnya seperti itu, niscaya dia tidak akan berani melanggar larangan Allah dan Rasul yang berakibat dosa. Dia tidak akan main-main dengan tobat, karena tobat nasuha itu tobat semurni-murninya, bukan untuk tobat main-main. Aku ngerti dosa nih tak lakoni sih, tapi ya wong pacaran ini penak. Pacaran itu nikmat, maka tak lakonane sih. Saya tahu zina itu dosa, tapi saya jalani dulu. Saya tahu riba itu dosa, bahkan keji, riba itu keji. Bukan hanya mungkar, riba itu keji. Saya tahu itu, tapi ya piye, nikmat, dapat uang, proses cepat, lancar ini. Itu namanya main-main dengan tobat. Oleh karena itu, fakir qabla an ta'zima, berpikirlah sebelum berbuat. Sehingga kita mau melakukan ini, pikir dulu bersama Allah dan Rasulnya. Maksudnya itu, cari tahu dulu perbuatan ini dosa tidak. Kalau dosa, tinggalkan, wes ndak usah kepengin-kepengin. Kalau Quran dan Sunnah mengatakan la taf'al, jangan kerjakan, sudah jangan kerjakan. Lah ning piye penak, lah ning piye nyenengke, itu dosa. Memang huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang membosankan. Orang nyenengke, hawa nafsu, jalan menuju surga itu. Tapi jalan menuju neraka dipenuhi dengan syahwat, dengan hal-hal yang menyenangkan. Maka kalau kita sudah tahu itu dosa, jangan coba-coba untuk melakukan. Karena kita sudah tahu, orang yang alim itu beda dengan orang yang tidak alim. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, innama yatadakkaru ulul albab. Di akhir ayat Quran surat Az-Zumar ayat 9 kan begitu. Katakan Muhammad, apakah orang yang tahu itu sama perbuatannya dengan orang yang tidak tahu? Orang yang alim apakah sama perbuatannya dengan orang yang tidak alim? Innama yatadakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehat sajalah yang bisa mengambil pelajaran. Maka untuk menjadi seorang alim,
perintahnya ukhdu aliman, jadilah kamu orang yang alim, tahu tentang Islam ini. Kalau belum menjadi seorang yang alim, langkah keduanya menuju alim au muta'alliman, jadilah orang pembelajar Islam ini, ikhlas karena Allah. Kalau belum, maka jadilah pendengar yang baik au mustami'an. Kalau mendengarkan datang ke sini saja belum juga mau, jadilah yang keempat au muhibban. Seneng orang ngalang-alangi keluarganya ngaji. Meski dia sendiri belum seneng ngaji, tapi tidak menghalangi keluarganya untuk datang ngaji. Wala takunil khamis fatahlik. Jangan jadi golongan kelima, niscaya kamu akan binasa dunia, binasa akhirat. Nah, orang kalau sudah suka, maka potensi dia akan menjadi pendengar yang baik. Orang kalau sudah mau mendengarkan, potensi dia akan menjadi pembelajar yang baik. Orang yang kalau sudah jadi pembelajar secara istiqomah, maka dia akan jadi seorang yang alim. Seorang yang alim itu kalau tahu itu dosa, maka dia segera tinggalkan. Dia tidak bermain-main dengan dosa. Itu orang yang alim. Contoh bermain-main itu wis tak lakonane sik, tak colonge sik, bar kuwi aku tobat. Itu main-main dengan dosa. Sudah tahu itu dosa, tapi kok dilakukan hanya gara-gara bar kuwi engkau tobatlah. Tobat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah, karena mempermainkan dosa, mempermainkan tobat. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini untuk kita semuanya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Seringkali kita mungkin merasa itu iki dosa jane, tapi terus kita terjang. Riba itu dosa enggak Bapak Ibu? Tapi kita utang riba enggak? Ada yang utang riba enggak? Ada, ngerti dosa, tapi tetap ngeyel. Maka mulai detik ini ya Bapak Ibu, keluarga besar MTA nyatakan perang terhadap riba. Kita tabuh genderang perang melawan riba. Bagi yang sudah terikat dengan hutang riba, maka selesaikan hutang itu, hormati akadnya. Selesaikan hutang itu, tetapi tidak lagi membuka hutang riba. Itu sebagai salah satu bentuk tobat nasuha kita kepada Allah. Lah gimana kok sudah ditabuh genderang perang terhadap riba, sedangkan saya masih punya pinjaman riba, misal di bank Plecit. Maka selesaikan itu sesuai akadnya. Syukur-syukur bisa dikomunikasikan untuk mengembalikan pokoknya saja. Kalau tidak bisa, selesaikan, hormati sesuai akadnya, dengan catatan tidak lagi membuka hutang riba yang baru. Itu sebagai wujud nyata azam kita yang kuat untuk hijrah dari riba. Kita tabuh genderang perang melawan riba, apapun bentuk riba itu. Bapak Ibu siap? Nah, kalau tidak siap, berarti kita siap untuk dinyatakan oleh Allah fa'dzanu biharbim minallah wa rasulih. Maka izinkan atau umumkan kamu itu perang melawan Allah dan Rasulnya. Kalau ngeyel tetap melakukan transaksi ribawi. Sudah tahu orang yang melakukan transaksi ribawi itu dia akan berperang melawan Allah dan Rasulnya, berarti dosa besar itu. Tapi kok ngeyel, berarti hatinya keras. Jangan-jangan sudah mati hatinya, tertutup sehingga hidayah kebenaran tidak bisa masuk. Lah kalau sudah tahu itu dosa, tinggalkan, jangan dilakukan.
Ya bersyukurlah kepada Allah Ibu, Allah menjaga putri panjenengan. Di SMP tidak ada yang hebat ya, yang maha hebat itu Allah. Bersyukurlah kepada Allah, Allah telah membimbing putri jenengan, Allah telah menjaga, mendidik putri jenengan insya Allah dengan sebaik-baik pendidikan. Karena basis pendidikan dan pengajaran di SMP kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan kita terpimpin dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kegiatan-kegiatan, hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak sesuai dengan nilai-nilai majelis, maka akan ditertibkan dan ditiadakan. Maka bersyukurlah hati putrinya dibuat nyaman, dibuat tenang oleh Allah, sehingga kerasan tanpa terasa. Sekarang sudah kelas 3, sudah mau lulus SMP. Ternyata kita sudah tambah 3 tahun usia kita. Sejak ibu pertama kali membawa putrinya ke sini mau masuk SMP, ternyata semakin menjadi tidak muda lagi kita ya. Usia kita ini sudah tidak lagi muda. Kita tidak katakan tua, karena kalau dikatakan tua kok kadang ada yang mendengar rasanya piye gitu loh. Maka usia kita ini banyak yang sudah tidak lagi muda. Jadi sudah tambah 3 tahun lagi kok masuk jadi nom, kan tidak mungkin. Maka semakin bertambah tidak lagi muda, tidak lagi muda. Wes tambah 3 tahun. Ya bersyukurlah kepada Allah Ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, merahmati, melindungi, meridhoi Ibu dan keluarga dimanapun berada. Terus berikutnya.